Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel stocknow.id. Oke Sobat Cuan, kali ini kita akan membahas terkait dengan saham yang ada di konstituen IDX High Dividend 20. Yang mana kita ketahui ketika Januari lalu itu IDX High Dividend 20 itu udah dievaluasi dan sudah keluar data-datanya saham apa saja yang keluar dan ada saham yang masuk juga. Ada 7 saham keluar dan 7 saham masuk. Nah, di sini saya ingin memberikan view terkait dengan cara memanfaatkan saham-saham yang ada di indeks ini. Nah, jadi saya telah mengumpulkan data-data penting dan juga memang di sini saya telah memilih ada rekomendasi 7 saham yang berada di konstituen indeks High Dividend 20. Nah, ini mulai dari sektor manufaktur hingga nanti ada sektor perbankan dan terakhir juga tadi kita ada masukin sektor batubara. Jadi teman-teman bisa fokus di 3 sektor ini untuk bisa memanfaatkan momentum di tahun 2025 tepatnya. Oke, kita akan langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan IHSG terlebih dahulu karena tidak afdol kalau kita tidak membahas IHSG. Dan sebelum kita membahas IHSG, di sini saya ingin memberitahu dulu bahwasannya memang di awal Februari ini memang akan banyak beberapa sentimen, terutama sentimen yang berasal dari Amerika Serikat yang terkait dengan perdagangan Amerika Serikat dan China. Nah, di antara Amerika Serikat dan China, di sana ada perang dagang yang terjadi, yang mana kedua negara tersebut menerapkan tarif impor tinggi terhadap beberapa barang yang termasuk kategori yang mana harganya itu telah ditentukan oleh kedua pemerintahan tersebut. Jadi teman-teman di sini kemungkinan di bulan Februari ketika teman-teman nonton video ini akan ada banyak sentimen global yang akan terjadi dan itu sangat akan mempengaruhi pergerakan IHSG ke depannya. Oke, di sini untuk outlook dari IHSG sendiri sebenarnya di sini saya telah mention ada beberapa poin. Yang pertama adalah kebijakan pengenaan tarif impor Amerika Serikat kepada negara bagian seperti Meksiko dan Kanada dan juga China, dan tidak menutup kemungkinan nantinya ada negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor oleh Amerika Serikat. Di sini China, dari informasi terbarunya bahwasannya China telah membalas tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Di sini China juga mengenakan tarif impor Amerika Serikat, yang mana di sini untuk barang-barang yang dimaksud adalah seperti batu bara, komoditas, dan lain-lainnya. Sehingga memang nantinya Amerika Serikat akan terbatas untuk ekspor ke China karena mungkin nantinya perusahaan-perusahaan dari China akan memilih jalur lain atau alternatif lain selain negara Amerika Serikat untuk bisa impor batu baranya. Dan di sini keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia, di mana Indonesia merupakan eksportir batu bara yang cukup besar ke China dan India. Dan jika China memilih jalan lain, yaitu pastinya akan memilih Indonesia sebagai negara impornya. Oke, di sini kita lihat outlook IHSG. Sebenarnya di sini saya menetapkan IHSG untuk support resistennya 7.300 hingga 6.700. Tapi di sini saya sebenarnya masih optimis untuk IHSG masih bisa ke level 7.300 karena kalau 6.700 sebenarnya IHSG sini cukup buruk apalagi di bulan Februari. Tapi kita harap bahwasannya pergerakan IHSG akan lebih mulus di tahun 2025 ini dengan sentimen-sentimen positif dari domestik. Walaupun memang inflasi masih mengalami penurunan atau deflasi ke 0,76%, tapi kita masih yakin bahwasannya memang pertumbuhan ekonomi masih akan berlanjut dengan hilirisasi atau mungkin program makan siang gratis yang menyejahterakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan masuk ke saham-saham apa saja yang ada di konstituen IDX High Dividend 20. Oke, di sini ada 20 saham yang telah saya list dan ada 7 saham yang masuk. Di sini ada 7 saham yang masuk dan ada 7 saham yang keluar. Oke, 7 saham yang masuk di sini ada Aces, Akra, BNGA, HMSP, JPFA, Pegas, dan Sido. Dan yang keluar itu sebenarnya ada AMRT, BRPT itu keluar. Lalu ada ICBP yang kita kenal sebagai saham defensif tapi keluar. Lalu ada INKP, KLBF, SMGR, hingga TPIA yang mungkin pada perdagangan hari ini itu 4 Februari mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, dari 20 saham ini saya telah menyortir ada 7 saham yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama ada saham Antam. Nah, kenapa saham Antam? Nah, kita akan bahas secara fundamental terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membahas secara singkat saja, telah saya rangkum bahwasannya Antam itu dalam 3 tahun berturut-turut itu berhasil memberikan laba bersihnya kepada pemegang sahamnya atau dalam bentuk dividen itu dengan rata-ratanya 3 tahun 4,4%.
dengan sebenarnya payout ratio-nya itu kecil ya, 48,6%. Tapi kemungkinan besar Antam di kemudian hari itu akan membagikan dividen dengan angka yang sebenarnya, bukan angka maksudnya, tapi payout ratio yang sebenarnya masih cukup besar, walaupun tidak 100% di tahun seperti tahun 2024. Nah, dari Antam sendiri sebenarnya yang menarik adalah valuasinya. Jadi teman-teman selain ingin mungkin invest di Antam untuk mendapatkan dividennya, teman-teman bisa membeli Antam untuk sebenarnya mendapatkan potensi capital gain. Nah, di sini untuk valuasinya sebenarnya untuk PI-nya itu 11,5 kali dari rata-rata industri itu di 13,4 kali, which is ini masih di bawah rata-rata industri, dan kemungkinan Antam bisa mengejar angka 13,4 kali ini setara dengan rata-rata industri, dan ada potensi capital gain yang akan diperoleh oleh Antam sendiri. Nah, untuk teknikal seperti apa? Di sini kita akan membahas teknikal dari Antam. Oke, untuk Antam sendiri di sini saya memproyeksikan sebenarnya Antam saat ini masih tertahan di supportnya di level 1390 hingga 1410, tapi ada potensi Antam untuk bisa buy on weakness untuk teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan best price dari Antam. Tapi kalau misalnya mau beli sekarang itu boleh, tapi dicicil terlebih dahulu bertahap, karena di sini rekomendasi atau target saya itu buy on weakness di level 1300, dengan potensi di tahun 2025 itu proyeksi saya adalah harga emas masih cukup stabil, cenderung mengalami kenaikan dalam tren bullish-nya, dan juga memang dari Antam sendiri kita harapkan adanya proyek-proyek BUMN, terkhususnya yang melibatkan komoditas emas, sehingga memang ini akan menarik bagi investor untuk bisa masuk ke saham Antam. Jadi sebenarnya teman-teman bisa buy on weakness di Antam di area 1300. Karena belum ada indikator-indikator yang menarik dari Antam sendiri untuk teman-teman bisa buy sekarang. Karena dari supportnya aja ini udah kelihatan break. Dan juga untuk candle-candlenya sendiri belum ada candle strong bullish yang menandakan saham Antam ini bisa reversal kembali. Gitu ya untuk saham Antam. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan saham berdasarkan analisis saya, dan tentunya ini semuanya disclaimer on. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada saham Astra International atau ASI. Kenapa ASI? Kenapa nggak saham yang lainnya? Di sini saya melihat ASI berhasil mencetak peningkatan dividen yield dari laba bersih yang dibagikannya dalam bentuk dividen. Nah, jadi di tahun 2021 itu Astra membagikan dividen dengan dividen yieldnya 2,4%, meningkat di tahun berikutnya 3,7%, dan di tahun 2023 itu mencapai 9,8%, which is itu average-nya di 5,3%. Walaupun memang payout ratio-nya itu terbilang kecil gitu, dengan rata-rata di bawah 50%, tapi angka ini cukup besar jika dibagikan ke pemegang saham. Tentunya kita lihat bahwasannya asumsi kita saat ini adalah dividen payout ratio-nya itu masih di bawah 50%. Nah, bayangkan jika di masa depan nantinya Astra akan membagikan payout ratio itu di atas 50%. Akan sebesar apa dividen yang diterima oleh para investor dalam 1 tahun buku tersebut. Jadi itu yang menarik dari Astra sendiri. Nah, untuk valuation-nya atau relative valuation-nya itu masih menarik, jauh lebih menarik gitu kan dibandingin Antam tadi sebenarnya. Karena di sini saya melihat bahwasannya PE ratio dari Antam itu di angka 5,6 kali jika kita annualize-nya untuk di kuartal 3 2024 lalu. Dan untuk di sektornya itu sebenarnya rata-ratanya itu di 12,2 kali. Jadi ini sangat menarik bagi maksudnya bagi Astra untuk bisa dikoleksi dalam jangka waktu menengah hingga panjang ya. Selain mendapatkan dividen, ada capital gain yang bisa diperoleh. Nah, kapan beli yang tepat untuk Astra? Saya bisa bilang saat ini adalah waktu yang tepat untuk bisa membeli Astra. Kenapa? Karena pergerakan Astra saat ini masih dalam fase konsolidasi atau sideways, dan tentunya teman-teman bisa memanfaatkan ketika harga saham atau chart itu berada di area supportnya dalam trend sideways. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa buy. Dan nanti teman-teman mungkin kalau misalnya nggak mau dapat dividen atau pengen swing aja, itu teman-teman bisa jual di resistennya di 4980 terdekatnya, dan terjauhnya di sini ada di level 5300. Nah, jadi untuk jangka panjang sebenarnya Astra ini masih oke, walaupun memang teman-teman pasti pernah dengar kalau penjualan mobil di Indonesia itu menurun, tapi teman-teman jangan khawatir karena di sini manajemen Astra itu pastinya akan memaksimalkan lini-lini bisnis yang dimiliki oleh Astra sendiri, mulai dari perbankan, lalu ada alat berat itu bisa dimanfaatkan oleh Astra untuk mencetak laba yang lebih besar dibandingkan dengan penjual mobil di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sangat menarik untuk Astra, bisa dikoleksi oleh teman-teman. Nah,
Selanjutnya di sini ada saham BBCA, yaitu saham sejuta umat selain mungkin saham BBRI ya. Nah, di sini saham BBCA saya memasukkannya karena sebagai salah satu saham defensif di antara 7 saham lainnya untuk teman-teman bisa koleksi. Karena pergerakannya secara jangka panjang masih uptrend dan juga memang kelemahannya adalah memang valuasinya yang terbilang cukup mahal, serta dividen yield yang tergolong cukup kecil, bahkan di bawah obligasi pemerintah ya, di 6 hingga 7%. Oke, di sini saya tidak ingin membahas terkait dengan valuasinya karena memang valuasinya cukup premium di angka 20,8 kali. Karena di sektornya itu di 17 kali dan rata-rata industri di 12,9 kali. So, ini terbilang cukup overvalue, tetapi teman-teman jangan khawatir karena bank paling saya pernah baca ya bahwasannya bank terbaik itu salah satunya adalah BBCA di dunia ya. Ini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia pastinya BBCA. Tapi kalau di dunia itu salah satunya BBCA. Itu ada sederetan dengan Bank of Swiss dan juga bank-bank besar lainnya, Bank of America di Amerika. Ini BBCA salah satunya. So, akan sangat baik jika BBCA tetap mempertahankan hal tersebut untuk meyakinkan optimisme dari para investor untuk hold saham BBCA. Nah, kapan terbaik untuk kita masuk saham BBCA? Itu teman-teman bisa lihat di chart berikut ini. Nah, BBCA sebenarnya sekarang ada di area supportnya di level 9.000 hingga 9.250. Tapi teman-teman kalau misalnya mau beli sekarang itu still good karena ini saya mengkonsepkan untuk hold jangka panjang untuk BBCA sendiri. Nah, untuk hold jangka panjang itu bisa potensi balik ke 9.900 bahkan ke angka 10.000 lagi, tergantung dengan bagaimana perekonomian global dan domestik itu bergerak nantinya. Ketika nanti mungkin ada perang dagang dan lain-lain menimbulkan kerisuhan dan juga volatilitas pasar itu tinggi, investor akan pastinya memilih emas atau dolar sebagai aset safe haven selain saham BBCA. So, untuk teman-teman yang mungkin di sini teman-teman mau hold jangka panjang itu masih oke, tapi saran saya bisa buy di angka 9.000 hingga 9.200. Itu best price untuk BBCA. Oke, selanjutnya di sini pasti teman-teman punya deh sahamnya. Tahu apa? Yap, benar banget, BBRI. Nah, di sini BBRI saya memasukkannya karena dividen yield-nya yang menarik, 4,5% rata-rata 3 tahunnya, dan juga dividen payout ratio-nya itu cukup besar, rata-rata di angka 66%. Which is ini di angka 50%, dan artinya sebenarnya BBRI sebenarnya ekspansi itu tidak terlalu dibutuhkan saat ini, karena memang sudah cukup mature, bahkan sudah mature sahamnya, atau emitennya, sehingga memang labanya itu potensi besar akan dibagikan kepada pemegang saham akan lebih besar. Seperti halnya Antam tadi yang sampai 100%, di sini BBRI kemungkinan besar sebagai salah satu saham atau emiten BUMN kemungkinan besar akan membagikan labanya itu dalam bentuk yang fantastis. Dan tentunya ini akan diikuti juga dengan bagaimana peningkatan laba bersih dari perusahaan atau kinerja laporan keuangannya. Nah, tadi kalau kita ngomongin BBCA itu valuasi PE-nya jika disetahunkan itu 20 kali, tapi di sini untuk BBRI masih di angka 10 kali. So, ini masih setengah lebih murah dibandingkan BBCA, tapi teman-teman jangan khawatir jika teman-teman ingin membandingkan kinerja BBRI dan BBCA itu sebenarnya tidak apple to apple, karena segmentasi pasar dari kedua emiten tersebut berbeda. Kalau teman-teman ingin apple to apple itu bisa BMRI dan BBCA. Nah, kalau BBRI sendiri di sini kita tahu bahwasannya BBRI fokusnya ke UMKM mikro, dan di sini jika memang nanti inflasi itu mulai mengalami kenaikan, daya beli masyarakat membaik, suku bunga turun, ini akan menguntungkan sekali untuk emiten perbankan, salah satunya BBCA, untuk lebih bisa menggelontorkan itu kredit-kreditnya ke masyarakat ataupun ke usaha-usaha mikro. Nah, jadi kapan sih waktu terbaik untuk beli BBRI? Nah, sebenarnya udah lewat ya waktu terbaik untuk beli BBRI ketika teman-teman sempat melewatkan BBRI kemarin beli di angka 3.000 atau di bawah 4.000. Nah, tapi di sini saya memproyeksikan BBRI untuk swing hingga midterm ya atau jangka menengahnya, itu BBRI bisa kembali ke level 4.790 dengan supportnya itu kemungkinan di angka 3.900 hingga 4.000. Di sini BBRI berpotensi membentuk pola yang namanya inverted head and shoulder atau reversal pattern ya. Jadi sebenarnya BBRI ini cukup menarik jika breakout dari level, di sini saya telah membuat resistennya di level 4.420. Di sini kita akan zoom. Nah, ini bisa menjadi resisten kuat bagi BBRI jika break. Ini BBRI berpotensi lanjut bullish ke level 4.790 dan breakout dari fase downtrendnya sejak bulan
ya sejak akhir tahun 2024 lalu ya. Itu di bulan di bulan September. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk BBRI teman-teman bisa pantau ya, karena di sini ada inverted head and shoulder ya. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas saham Telkom. Oke, kita lihat. Nah, kenapa saya bahas Telkom ini dari chartnya terlebih dahulu? Karena di sini sama halnya seperti Astra ya. Telkom ini saat ini bergerak sideways. Jadi teman-teman yang mungkin ingin tektokan di Telkom itu swing trade maksudnya, itu teman-teman bisa untuk buy support, sell, and resistance. But untuk teman-teman yang hold jangka panjang ini sebenarnya teman-teman masih oke banget. Karena apa? Karena di sini Telkom berada di area support sideways, dan jika breakout itu sebenarnya Telkom bisa balik lagi ke level 3000. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Kenapa? Karena memang saat ini yang kita ketahui memang daya beli masyarakat melemah, tapi memang daya beli masyarakat terhadap internet itu kemungkinan besar tidak akan turun, karena memang saat ini adalah dunia globalisasi, digitalisasi, dan semua orang itu pastinya menggunakan internet untuk bisa berkomunikasi. Dan gadget itu merupakan salah satu hal yang pastinya dimiliki oleh setiap orang. So, kemungkinan Telkom masih bisa survive di tahun 2025 dengan gejolak ekonomi yang akan terjadi di tahun 2025 ya. Nah, dari segi kinerja keuangannya itu sebenarnya masih cukup oke lah. Tidak bisa dibilang bagus dan tidak bisa dibilang jelek juga. Nah, di sini dividen yield-nya untuk Telkom sendiri di angka 4,4% dari 3 tahun ke belakang, dan payout ratio itu di atas 50% itu masih oke. Dengan sebenarnya valuasi PI-nya itu di 10,9 kali, dan rata-rata industri sektornya itu di 14,6 kali. So, masih ada ruang untuk Telkom untuk mengejar PI dari sektornya sendiri. Tapi untuk saat ini sebenarnya masih oke untuk Telkom, bisa dikoleksi untuk teman-teman dalam jangka menengah hingga panjang gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada saham PTBA, dan mungkin teman-teman di sini yang suka banget gitu ya untuk dapat dividen tinggi, itu teman-teman cocok banget masuk ke saham batubara. Nah, di sini saya merekomendasikan PTBA. Nah, PTBA sendiri di sini membagikan dividennya itu tidak main-main ya. Dalam 3 tahun terakhir saja itu rata-ratanya itu di angka 89,9%, dengan dividen yield-nya itu di angka 19,3%. Nah, sebenarnya angka dividen yield-nya ini tergolong sangat besar ya dibandingin dengan emiten-emiten lainnya. Makanya teman-teman kalau misalnya ngelihat saham PTBA itu ketika membagikan dividen ketika ex-date, itu sahamnya pasti anjlok, menyisakan gap yang sangat amat besar. Sehingga memang ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa teman-teman pantau untuk bisa invest jangka panjang dan mendapatkan dividen itu di saham emiten batubara ya. Nah, di sini saya memberikan gambaran valuasinya itu sendiri untuk PTBA di angka 7,2 kali, dengan sektornya itu 9,7 kali, dan di sini PBV-nya juga masih menarik di angka 1,5 kali dibandingkan dengan industrinya itu di angka 2 kali. So, dari valuasi sangat menarik, sebenarnya masih under value. Dari dividen yield sebenarnya ini sangat besar, sehingga tidak ada alasan untuk teman-teman tidak beli saham PTBA jika ingin mendapatkan dividen, atau teman-teman yang investing, dividen investing ya gitu. Nah, kapan sih waktu terbaik untuk beli saham PTBA? Nah, di sini saya telah menggambarkan chart ya. Di sini chart saya bergerak sideways proyeksinya, dengan sebenarnya teman-teman bisa menunggu ya PTBA untuk bisa retest lagi ke supportnya di angka 2580. Itu bisa menjadi support untuk PTBA sendiri. Teman-teman bisa buy di angka segitu. Dan untuk potensi sebenarnya bisa balik ke angka 2870 untuk PTBA sendiri. Nah, untuk teknikalnya di sini bergerak sideways masih. Jadi saya tadi merekomendasikan buy on support atau buy on weakness. Dan tidak ada hal yang atau indikator yang jelek itu menunjukkan bahwasannya PTBA akan melanjutkan penurunannya, karena dari MACD sudah bergerak bullish walaupun memang pergerakan sahamnya masih sideways. Jadi ada potensi kecil sebenarnya ada divergence di sana, dan juga sebenarnya belum ada asing yang masuk cukup masif, sehingga memang untuk PTBA sendiri masih sangat wajar bergerak sideways saat ini. Dan teman-teman ketahui bahwasannya harga batubara di tahun 2024 lalu itu masih cukup stabil walaupun cenderung bergerak downtrend, tapi memang di sini proyeksi saya masih ada pertumbuhan walaupun memang tidak akan sebesar di tahun 2023 atau 2022 pertumbuhan labanya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk tetap optimis invest di saham PTBA. Jadi cukup singkat ya kita akan membahas saham PTBA sendiri.
Dan di sini ada saham terakhir yaitu UNTR atau United Tractor Tbk. Nah, di sini sama halnya dengan PTBA, saham-saham batubara itu di tahun 2023 itu membagikan dividen yang sangat besar, sehingga dividen yield-nya juga akan sangat besar pula. Jadi ini dividen yield-nya di angka 22,2% dengan PE ratio itu mencapai 97%, hampir 100%. Dan untuk rata-rata 3 tahun yaitu 12,4% di atas bahkan obligasi negara SBN ya. Dan tadi kita ngomongin PTBA masih under value dan juga untuk UNTR sebenarnya masih under value. Untuk emiten sekelas UNTR itu di harga yang saat ini sebenarnya harganya itu premium but still under value gitu ya. Kenapa premium? Karena mungkin teman-teman ngelihat harganya wah gila mahal banget ya di angka 29.000 sekian gitu kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebenarnya jika melihat valuasinya. Valuasi dari UNTR sendiri itu di angka 4,4 kali untuk PI-nya dan PBV-nya itu 1 kali. Sehingga nih keduanya valuasinya masih di bawah rata-rata sektor dan industri. Nah, di sini kita akan berpindah ke chart-nya. Untuk chart-nya sendiri, untuk UNTR ya. Nah, sebenarnya UNTR dalam tren jangka pendeknya masih downtrend, tetapi untuk jangka panjangnya saya bilang ini masih sideways ya, tergolong sideways. Tapi untuk teman-teman, nah karena teman-teman tahu ini sideways, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasannya ketika sideways, teman-teman bisa manfaatkan buy on support. Nah, jadi untuk supportnya sendiri, UNTR itu di angka 24.000 dan kalau teman-teman mungkin, wah kayaknya masih bisa ditembus nih atau breakdown, nah teman-teman bisa tunggu di area 21.000 hingga 22.000 itu area terbaik untuk teman-teman buy UNTR. Tapi khawatirnya di angka ketika nanti UNTR ke angka 22.000, itu UNTR udah membagikan dividen. So, teman-teman nggak akan dapat dividennya di tahun 2025. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa cicil beli jika turun average down, tapi average down-nya jangan terlalu sedikit ya spread-nya. Teman-teman mungkin bisa buy saat ini di angka 25.000, lalu average down di 24.000, begitu pula nanti selanjutnya. Jadi, tidak terlalu sedikit spread atau selisihnya agar average down-nya itu di angka yang best atau terbaik ya. Jadi sekilas saya cukup menarik ya UNTR karena nah saya juga salfok ya sama foreign flow dari UNTR sendiri. Nah, di sini saya menarik foreign flow-nya dari tahun 2024 Agustus ya. Di sini menarik nih. Oke, nah dari Agustus sendiri itu foreign flow-nya itu sangat amat besar ya. Itu mencapai 1,3 triliun rupiah. Nah, untuk apa foreign koleksi UNTR? Pastinya foreign itu optimis terhadap kinerja dari UNTR sendiri di tahun 2024. Ketika asing atau foreign itu optimis, tentunya kita sebagai retail akan mengikuti dong. Karena big money, kita always follow the big money ya, jangan small money. Nah, ketika kita follow big money-nya, kita lihat, wah, foreign akumulasi nih, berarti ada something good inside UNTR. Ini bisa teman-teman manfaatkan. Apakah itu potensi pertumbuhan labanya double digit, atau mungkin dividen yield-nya gede, atau mungkin ada sentimen yang akan menyebabkan harga batubara mengalami kenaikan. Itu bisa aja terjadi di UNTR dengan melihat foreign flow yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Ini bisa teman-teman manfaatkan. So, thank you ya buat teman-teman semuanya udah tonton video singkat terkait dengan 7 rekomendasi saham berdasarkan konstituen yang ada di indeks High Dividend 20, dan semoga rekomendasi yang ada di video ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan arah investasi teman-teman di tahun 2025. Dan tentunya segala rekomendasi yang ada di video ini bersifat disclaimer on, karena segala aksi beli dan jual oleh para investor itu merupakan tanggung jawab investor masing-masing. Sampai jumpa di video YouTube StockKnow selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini atau YouTube channel ini agar teman-teman bisa ikutin stockknow.id ke depannya lebih lanjut lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.